Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat ya, mudah-mudahan sunnah di hari Jumat bisa kita lakukan semuanya, di antaranya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memotong kuku ya, persiapan untuk besok di hari Jumat. Juga tidak kalah penting datang di tempat sholat Jumat lebih awal ya, lebih awal datang. Tidak dipepet-pepet ya. Kalau jam berapa Pak? Khutbahnya jam berapa? Setengah 12 kurang seperempat ya, jam 12 kurang seperempat khatib naik mimbar, datangnya jam 12 ya, kurang berapa Pak? Kurang 3 menit ya. Baik, karena banyak sekali keutamaan di hari itu, dan sholat berjamaah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat ya, berarti besok subuh ya, jangan sampai ketinggalan ya. Iso jam 1 sudah kesini Pak ya, ya nunggu masjid gak apa-apa ya, pahalanya luar biasa. Itu sholat urutannya ya, sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah berjamaah di hari Jumat ya, yaitu sholat subuh. Kemudian di hari Jumat juga ada satu waktu ya, 1 jam setelah asar, yang siapa berdoa kepada Allah maka Allah akan mengabulkan doanya ya. Habis sholat asar di hari Jumat ya, 1 jam setelah sholat asar. Biasanya nggak kanti tuh Pak ya, baru berapa menit langsung sudah keluar dari masjid ya. Perlu dicoba memang ya. Maka para ulama zaman dahulu ada yang memakruhkan safar di hari Jumat. Kenapa pesantren-pesantren itu sebagian besar liburnya hari Jumat? Sebetulnya supaya santrinya itu bisa maksimal dalam berdoa ya, supaya bisa maksimal dalam ibadah. Tapi kenyataannya kalau hari Jumat itu libur, pada keluar semua Pak itu Pak ya, turun gitu ya. Nanti nggak tahu Jumatannya di mana, nggak terkontrol. Nah ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Tapi sekarang kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 80 berapa ini Pak? 4. Masih kelingan. Yang yang bawa Quran bisa dibuka Qurannya, yang membawa HP juga bisa dibuka aplikasinya. Baik, kita akan bahas sedikit ini ya. Di sini masih membahas tentang karakter sifat siapa? Orang-orang Bani Israel. Ya. Orang Bani Israel di ayat sebelumnya disampaikan mereka adalah
manusia yang senangnya mengingkari apa? Janji. Ya. Bahkan ketika sudah diambil sumpahnya oleh Allah, mereka itu masih menumpahkan darah. Itu kan di ayat 50 berapa ini? 84 ya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Gitu ya. Itu ayat selanjutnya. Ya. Dan ketika kami mengambil, akhadna itu mengambil. Jadi dari kalimat akhadha ya'khudu, mengambil. Ya. Wa id akhadna, dan ketika kami. Nah itu sebetulnya untuk dhamir jamak, artinya banyak. Padahal Allah itu cuma satu. Kenapa kok disifati dengan kami? Padahal Allah cuma satu esa. Ini menunjukkan ya li'azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau Allah menyebutkan akhadna, nahnu nazzalna dzikra, ya itu menunjukkan keagungan Allah. Bukan berarti Allah jumlahnya apa? Banyak, enggak. Ya, jadi Allah dengan keagungannya ini. Mitsaqakum, ya, janji mereka. Ya, jadi ketika Allah mengambil janji kepada mereka, apa janjinya? La tasfikuna dima'akum, ya. Jangan kalian menumpahkan apa? Darah. Ya, dimaun atau damun. Ya, damun itu kan, dimaun itu kan jamak daripada damun, darah gitu ya. Jadi menumpahkan darah itu ya, itu menjadi karakter sifatnya orang-orang Bani Israel. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir ya diri kalian dari mana? Dari kampung halaman kalian. Ya. Artinya memang komunitas Bani Israel pada zaman dahulu mereka hidup itu berkelompok-kelompok. Ya. Yang bukan dari golongannya itu akan apa? Dikeluarkan. Gitu ya. Dan mereka adalah sebuah kaum ya yang senang dengan apa? Pertumpahan darah. Maka kan ada itu ya Pak ya, di mana? Di Palestina itu ada tulisan, saya dilahirkan untuk membunuh. Gitu ya. Itu prinsipnya orang Yahudi ya, Bani Israel. Saya dilahirkan untuk membunuh. Ya, maka itu terjadi ya. Maka kerusakan di muka bumi ini dampak paling banyak yang menimbulkan siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Ya. Kemudian ya kalian berikrar. Ya, ikrar, yaitu sama sebetulnya dalam bahasa Indonesia juga ikrar. Ya. Mengikrarkan untuk berjanji tidak menumpahkan darah. Wa antum tasyhadun, dan kalian menyaksikannya. Artinya melihat. Ya. Kemudian mereka sepakat untuk tidak menumpahkan darah. Ya. Mereka mengakui diri mereka sendiri, gitu ya. Tetapi mereka ingkari. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Nah, di sini maknanya adalah kemudian kalian antum haula'i ya. Haula itu kembali kepada mereka. Ini ya, taqtuluna, membunuh, anfusakum, diri kalian, wa tukhrijuna fariqan minkum, dan kalian mengusir segolongan minkum ya, dari kalian, min diyarihim, kampung halaman mereka. Jadi mereka itu pernah terjadi pada zaman dahulu saling saling kital, saling terjadi peperangan di antara mereka. Ya, satu dengan yang lain mereka saling membunuh, mereka saling berselisih. Nah, ini dibahas di ayat sebelumnya. Di sini kan pernah ya kita sampaikan cerita tentang
Bani Israel yang meninggal itu ya, yang mati gara-gara dibunuh. Akhirnya mereka saling menuduh siapa yang membunuh. Nah, akhirnya kata Nabi Musa disuruh mencari seekor sapi ya. Sapinya itu kuning, belum pernah dipakai untuk ngeluku ya, belum pernah dipakai untuk ngairi sawah ya. Kemudian sapinya itu yang masih muda, tidak terlalu tua ya. Sebetulnya kalau dia nyari sapi selesai sudah ya. Tapi karena minta syarat-syaratnya itu, akhirnya disuruh nyari. Nah, ketika sapi itu sudah dapat, kemudian dipotong, disembelih, maka ekornya itu diambil ya, diambil oleh Nabi Musa, kemudian dipukulkan kepada orang yang meninggal dunia tadi, mati tadi ya, sehingga orang itu hidup kembali. Nah, ketika hidup ditanya siapa yang membunuh kamu, sesungguhnya yang membunuh saya adalah si fulan ini ya. Ternyata pimpinannya Pak Ketuanya itu ya yang membunuh itu ya. Tapi dia menuduh orang lain dari Bani Israel. Nah, setelah mengatakan ini yang membunuh ya, maka dengan izin Allah orang yang meninggal tadi mati lagi Pak ya, meninggal kembali, mati sudah. Maka Nabi Musa mengatakan sudah terang perkaranya, siapa yang membunuh ya. Akhirnya orang yang membunuh tadi juga dihukum dibunuh gitu ya. Nah, itu kalau zaman dahulu ya, Allah menurunkan hukum itu langsung ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun ya, mengajak manusia, tetapi pernah Nabi Nuh itu, ya Rabb, wahai Tuhanku ya, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar ya, saking putus asanya itu Pak ya. Ya Rabb, jangan engkau tinggalkan ya orang-orang kafir ini tinggal di rumah-rumah mereka. Intadarhum yudhilluka an sabili. Kalau engkau sisakan walaupun satu, mereka itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka akhirnya orang-orang yang membangkang itu diapakan? Ditenggelamkan ya oleh Allah. Yang selamat, yang naik kapal Nabi Nuh. Dan kita ini semuanya termasuk keturunan Nabi Nuh gitu ya. Itu kisahnya Masya Allah muktabar, artinya periwayatannya panjang ya. Biasanya Syekh Muhammad menceritakan ini panjang ya. Baik. Kemudian tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan ya. Kalian membantu ya atas mereka dengan dosa dan permusuhan ya. Jadi karakter Bani Israel pada zaman dahulu, ketika ada orang yang berbuat dosa, mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar ya. Mereka itu membiarkannya ya. Jadi sudahlah, biarin aja, urusan dia sendiri kok, bukan urusan kita. Jadi mereka tidak peduli ya dengan kemungkaran yang terjadi pada mereka ya. Maka orang Yahudi itu menikah karena karena harta. Maka nggak heran kalau saudara kandung dengan dengan saudara kandungnya sendiri mereka menikah. Itu orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasoro menikah karena karena kecantikannya ya, itu orang Nasoro. Kalau orang Islam menikah karena dinnya, karena agamanya. Itulah yang membedakannya. Taribat yadak, kata Rasulullah, kalian akan selamat ya. Maka orang Yahudi itu bebas Pak ya. Adik dapat kakak, kakak dapat adik, itu terjadi ya. Hayatuhu kal hayawan, hidupnya itu seperti kehidupan hewan ya. Sampai hari ini masih tetap ya. Jadi jalur nasabnya itu enggak jelas ya. Kalau Muslim kan jelas jalur nasabnya itu Pak ya, si fulan binti fulan binti fulan binti fulan ya, sampai jelas ya. Bahkan mungkin kita itu kan 7 keturunan ke atas kadang masih hafal Pak ya,
masih ada tulisannya itu ya. Kalau di Arab itu coba bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad sampai terus begitu. Ya. Kalau kita kan cucu terus apa lagi Pak? Anak, cucu, canggah, warai, udek atau itu. Ya semoga nggak hafal saya. Sampai ke bawah itu masih ada. Tapi kalau di Arab cuma namanya bin atau binti gitu aja. Gitu ya. Nah kalau kita ada namanya masing-masing gitu ya. Nah ini Yahudi nggak punya nasab, ya, rusak makanya itu ya, karena mereka mencampur adukan. Kemudian wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan jika ya mereka ya datang kepada kalian ya sebagai tawanan, ya, artinya orang Yahudi datang kepada kaum muslimin ya, sebagai tawanan. Ya, tufaduhum, kalian tebus mereka. Ya, mereka itu minta ditebus. Ya, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ya, dan itu terlarang atas kalian ya pengusiran mereka. Ya. Sebetulnya kalau ada perjanjian dengan Yahudi orang Muslim, ya mereka nggak boleh diusir. Ya. Memang Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Di dalam hadisnya sebelum beliau wafat, akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab. Keluarkan semua orang Yahudi dan orang-orang musyrik dari apa? Jazirah Arab. Maka kalau panjenengan sebelum masuk Mekah itu Pak ya, ilal yamin li ghairil muslim, untuk bukan selain muslim. Kemudian ilal yasar ittijah ilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, jalan lurus ke Ka'bah. Jadi langsung diarahkan itu, ya. Kalau dari Jeddah ya, mau ke masuk udah ke Madinah atau kemana itu atau ke Mekah, itu langsung ada pertigaan itu ya. Semua yang ke kanan untuk yang apa? Bukan Muslim, ya. Kalau yang ke kiri untuk yang Muslim. Ya. Jadi yang ke kanan itu kalau ke Jeddah itu boleh. Karena kalau saya juga kaget Pak ya masuk Jeddah itu ya nggak kayak dulu ya, nggak kayak tahun 2016an itu. Sekarang itu ya Allah turis itu kakaknya segini-gini kok. Wis podo kayak Indonesia itu ya di Jeddah itu. Tapi kalau masuk Mekah, Madinah nggak berani. Karena sudah ada tulisannya ya. Untuk yang bukan muslim kesini, untuk yang muslim lurus gitu ya. Nah ini. Nah kalau ada perjanjian itu nggak boleh orang muslim mengusir. Tapi ketika nggak ada, maka hadisnya secara umum berlaku, ya, secara umum berlaku. Gitu. Taib. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman ya, kepada sebagian kitab ya dan mengkufuri sebagiannya? Sebetulnya ayat ini untuk orang-orang Bani Israel, tetapi juga ya kadang berlaku kepada peringatan untuk umatnya Rasulullah. Artinya begini, ayat ini mengajak kita untuk berpikir, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kita beriman ke sebagian Al-Qur'an dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Gitu ya. Kadang kan kalau ada ayat perintahnya itu gampang kita ambil. Bab wakaf kita ambil, ya. Bab jual beli kita ambil, ya. Bab riba kadang yang enak-enak diambil hukumnya itu Pak ya. Bab pernikahan kadang juga sebagian diambil. Tapi di Quran ini komplit Pak ya, hukumnya itu lengkap. Ada peperangan, ada bab tentang iddat fisabilillah, persiapan. Itu ada semuanya. Dan itu katanya apa namanya? Perintah, katanya itu adalah perintah. Kata-kata dalam Quran itu adalah perintah semuanya. Contohnya gini, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian, artinya orang-orang muslim, kekuatan. Apa yang diperintahkan? Fisiknya harus sehat, jasadnya harus sehat. Itu perintah. Ya, berkuda, memanah, berenang. Ya. Nah sekarang kan sudah ada semua itu, berenang ke Intan Pari Pak ya, bebas itu kan bisa.
Berkuda sekarang tempat di mana-mana sudah banyak pacuan kuda. Kita bisa naik. Mungkin bayar berapa lah, 50.000 atau berapa, 1 jam 2 jam. Ya. Kemudian memanah sekarang sudah menjadi perlombaan secara apa? Umum lah ya. Di sekolah-sekolah sudah ada. Ya. Maka Habib Qorib itu pernah mengatakan begini, siapa yang mempunyai busur kemudian digantungkan di rumahnya, artinya busurnya itu digantungkan di rumahnya, punya busur Pak ya, busur panah maksudnya, maka dia tidak akan terkena kemiskinan. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, siapa yang di rumahnya ada kurma ya, maka dia tidak akan tertimpa kelaparan ya. Maka Nabi itu kurma itu harus wajib di rumah Pak, meskipun mangan itu cuma secuil nggak apa-apa, tapi harus ada gitu ya kurma itu ya. Nah panah itu juga sama, busur itu ya, karena kalau dilihat dari periwayatannya itu Pak ya, rumah yang ada busurnya itu juga ditakuti oleh syaitan. Bukan berarti busur itu untuk jimat, itu bukan ya, tapi memang Nabi Muhammad Rasulullah itu pernah mengatakan begini, urmu fa inna abakum kana ramiyan ya, melemparlah atau memanahlah kalian, karena sesungguhnya bapakmu atau kakekmu adalah seorang yang ahli dalam apa? Memanah. Siapa itu? Ismail ya. Jadi Ibrahim, Ismail. Nah, dari Ismail terus ke bawah itu nggak ada nabi Pak. Tahu-tahu langsung ke jalurnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari jalurnya siapa? Saudaranya Ismail siapa? Ishak. Itu banyak Nabi Bani Israel itu dari Ishak semuanya, dari jalurnya Ishak ya. Nah ketika ketemu di jalur nasabnya Abdullah, ada orang Bani Israel, loh kok nabinya bukan dari jalur kami? Nah mereka di situ mulai apa? Hasad ya. Jadi hasad itu ditimbulkan ya karena apa? Yang satunya mendapat kenikmatan, yang satunya tidak ya, dan tidak bisa menerima ya. Maka hasad itu terjadi pertama kali di situ tuh ya. Akhirnya mereka membunuh para nabi ya. Mereka tahu sebetulnya, orang Yahudi, orang Bani Israel itu tahu kalau nabi yang terakhir itu namanya ismuhu Muhammad gitu ya. Cuma karena hasad mereka tidak bisa menerima, karena mereka menganggap jalur nabi itu dari jalur mereka semuanya. Kok ternyata ini jalur nabinya dari bangsa Arab gitu ya. Akhirnya mereka berupaya untuk membunuh nabi. Baik. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Quran dan mengkufuri sebagian Quran? Nah, orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum." Ya. Maka tiadalah ya balasan bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Artinya beriman sebagian dan meninggalkan sebagian. Ya, mereka itu apa? Illa khizzun fil hayatid dunya. Nah, orang seperti ini akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Maka syariat kita, syariat Islam ini komplit Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini laki sekarang, masya Allah luar biasa di zamannya itu ya, bahwa laki-laki bagaimana dibuat kawin sama laki-laki ya, perempuan dibuat bagaimana kawin dengan perempuan di zaman sekarang ini ya. Saking betul-betul parahnya ya. Jadi dari luar diadopsi, diekspor keluar ya ke Indonesia, ke negara-negara muslim ya. Maka bentengnya harus kuat ya, keluarga muslim harus kuat bentengnya ya. Dan ini merambah di beberapa banyak sekolahan ya, dan itu harus ekstra kita mengawasi ya. Mungkin HP anak-anak ya. Kadang anak itu bukan semakin besar semakin kok taat gitu, kadang harus diawasi ya. Bahkan mahasiswa kok SMA kok enggak, harus tetap diawasi ya. Karena madorotnya kadang lebih besar daripada anak-anak yang belum tahu apa-apa itu ya. Baik.
Ya. Jadi orang yang mengambil Quran sebagian, meninggalkan sebagian, ya, maka balasannya adalah kehinaan dalam kehidupan dunia. Ya. Dan ini terjadi, ya, ketika seorang meninggalkan persiapan di jalan Allah, meninggalkan menuntut ilmu, maka yang terjadi adalah jahil, kebodohan. Ya. Dan ketika orang itu meninggalkan, ya, apa yang menjadi syariatnya Allah, ya, maka yang terjadi dia akan dikuasai apa oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau nggak mau dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, tafrik itu apa namanya? Pemisah, ya. Dalam surat At-Taubah itu kan disebutkan, ya. Kalau kita itu beriman kepada Allah, pasti ada tembok pemisah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Meskipun nanti dalam muamalah kita itu tetap apa? Serawung, baik, itu nggak apa-apa. Tapi tetap ada tembok pemisah, nggak bisa disatukan, ya. Karena itu antara iman dan kekufuran, ya, yang tidak bisa bertemu. Ya. Bahkan saya pernah nyoba minyak tanah dengan air itu, ya. Saya ublek sampai campur, nggak bisa ternyata kan, nggak bisa campur. Ya. Minyaknya di atas, airnya di bawah Pak, ya. Kalau mungkin bisa dicoba itu, ya, diublek sampai. Dan saya juga pernah coba zaitun dengan minyak habatus sauda. Itu saya ublek itu dengan madu. Ternyata minyak habatus saudanya itu di atas tetap, ya, bisa tetap di atas, ya, nggak bisa nyampur, ya. Nah itu sebuah gambaran, ya, bahwa antara kebenaran dengan kebatilan seperti apapun dipolesnya itu tidak akan pernah ketemu, ya. Maka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan kalian menjadi orang yang apa? Ragu. Jadi kalau Allah sudah ngasih kita itu ilham, pemberian, ya, bahwa kita itu di atas sebuah kebenaran, maka itu dipertahankan, ya. Kadang ragu-ragu, masuk kayak gini benar apa enggak ini. Akhirnya kita, ya, orang yang ragu-ragu itu sakit Pak, ya. Hidupnya nggak enak. Maka kalau mau masuk tentara kan di mana itu? Di Magelang Pak, ya, Anda ragu silakan pulang gitu kan. Masuk Gontor juga sama, ragu pulang, ya. Baru masuk anaknya, kemudian bapaknya wong tuanya ngeritik, gimana pesantren gini, gua boleh kalau Pak, bawa pulang aja sana, saya nggak butuh, gitu ya. Kayak gitu Pak, ya. Karena apa? Karena setiap tempat punya nizam, punya aturan. Waktu saya masukkan anak saya ke madrasah At-Taqwa itu, ya, 6 bulan pertama orang tua tidak boleh usul, tidak boleh ngeritik, tidak boleh tanya, tidak boleh WA, tidak boleh jenguk. Belum pernah saya dapatkan pesantren kayak gini. Padahal pesantrennya baru itu Pak, ya. Jadi ya lihat polanya anak bagaimana. Ternyata apa? 6 bulan pertama itu ada didandani Pak. Bahasanya didandani, akhlak adabnya diperbaiki, ya, dibuat respect. Kalau melihat sampah itu dites sama gurunya gimana gitu, ya. Kemudian kalau ketemu gurunya papasan di jalan itu bagaimana. Kalau dia nggak tegur sapa, nggak senyum, nggak apa, itu masih kamu ini fasil, ini gagal, ini belum, gitu ya. Kemudian nahwu sorobnya itu baru diperbaiki di 6 bulan pertama, gitu ya. Nah, ternyata penting juga itu, ya. Kadang kan ada orang tua nggak sabar itu, ya, baru masukkan anaknya 10 hari di pondok mesti telepon, ayah aku nggak kerasan di sini, wah aku dikon push up gitu, ya, aku dikon rolling, jemput sekarang ya, pokoknya nggak mau. Kalau ayah yang nggak nggak tega kan, dia bisa tak jemputnya nak, kamu nggak usah nangis gitu. Tapi kalau ayah baik kan nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya, ya. Kayak gitu kan beres Pak, ya. Suatu saat kalau kita nggak tega dengan anak sekarang, ya, nanti kalau mereka sudah besar, ya, kita akan menangis dengan apa yang dilakukan dia. Tapi kalau dia sabar, terus dibiarkan aja, dimotivasi, maka kita akan bahagia ketika anak itu nanti menjadi apa? Menjadi dewasa, menjadi besar, ya. Kita akan mendapatkan apa? Hasil dari didikan itu. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab.
Nah, orang yang mengambil Quran, mengambil kitab itu sebagian perintahnya yang enak diambil, yang tidak enak diambil, itu dua. Satu, dia akan hina hidupnya di dunia. Yang kedua, dia akan dikembalikan ke azab yang pedih, ila asyadil azab. Ya. Namanya asyad itu ya pakai shin itu ya. Nah, itu azab yang paling kejam. Ya, asyadil azab. Maka kalau Syekh Muhammad menyebutkan orang masuk neraka itu dalam posisi sama bentuknya. Artinya kaki dan tangannya itu dirantai, kemudian diseret, dan mukanya ini di bawah oleh malaikat. Dan ketika dimasukkan ke neraka, maka kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tetapi setelah sampai di dalam neraka, maka siksaannya itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Perbuatannya, macam-macam. Ya. Tapi kalau penghuni surga, ya, itu masuknya sendiri sudah berbeda. Ya. Jadi untuk melewati sirat, ya, penghuni surga itu bentuknya itu sudah berbeda. Ada yang sekejap kayak kilat, les sudah sampai di depan pintu surga. Ya. Ada yang seperti apa namanya, orang berlari, ya. Ada yang kilatan cahaya, ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang ngesot, ada yang bergelantungan, tapi sampai ini macam-macam, ya, sampai situ. Nah, itu kondisi mereka masuk ke dalam apa namanya, melewati sirat, mau masuk ke dalam surga. Nah, di dalam surga pun nanti ada tingkatan-tingkatan apa? Surganya macam-macam, ya. Jadi surga itu ada yang semua tembok-temboknya terbuat dari emas, zahab. Ada yang terbuat dari apa? Fiddah. Fiddah itu apa? Perak, ya. Tiangnya, lantainya perak semuanya. Ada yang terbuat dari lu'lu' wal marjan, permata. Ya, semua tiangnya, hiasannya itu permata semuanya. Ya. Permata itu kan dari hewan kerang, Pak, ya? Betul ya? Kalau dipecah itu kan, kalau gambaran di dunia ya, itu isinya kan nanti ada batunya, itu batu permata itu ya, dari kerang itu. Ya, ini. Kemudian juga ada yang semua tembok-temboknya ini dari buku, dari kitab. Ya. Jadi sesuai dengan apa? Amalannya juga. Dan ada yang tobakotnya itu, tingkatannya itu didekatkan dengan Rasulullah, ada yang jauh. Nah, yang jauh ini nggak setiap saat bisa melihat Rasulullah. Ya, maka kan kalau kita berdoa, mintanya gimana? Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga firdaus yang paling tinggi. Karena contohnya ini firdaus, Pak, surga firdaus. Ya. Nah, di atasnya ini ada namanya wasilah. Wasilah itu perantara. Ya. Nah, Rasulullah itu tinggalnya di wasilah ini. Ya, di al-wasilah ini. Nah, di sini apa? Ini gambaran ya, bukan akal-akalan kita, tapi ini gambarannya supaya kita bisa bayangkan ya. Atasnya ini adalah Arsyur Rahman, arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Gitu ya. Nah, di bawahnya tingkatan surga, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Nah, sedangkan orang yang ada di barisan surga teratas ini, setiap hari mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama Rasulullah, setoran hafalan Quran bersama Rasulullah, ya. Kemudian ngobrol juga bersama Rasulullah, memandang wajah Rasulullah setiap hari. Maka di surga itu puncak kenikmatan itu ada dua. Satu, bisa memandang wajah Allah. Yang kedua, bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Syaikh menyebutkan bahwa wajahnya Rasulullah itu gantengnya itu, Bu, ya, itu setengah lebih itu, seperempat ya, daripada penduduk bumi ini. Jadi melihat wajah saja sahabat itu beriman langsung, Pak. Gitu ya. Contohnya ya, kan ada wajah itu dilihat enak wis kayak gitu, Pak, ya. Nah, sama dengan wajahnya Nabi siapa? Yusuf alaihissalam.
Coba bayangkan ibu-ibu yang lihat wajahnya Nabi Yusuf itu kan sampai ngetok buah gini kan, tangannya diiris-iris itu kan nggak kerasa bu, nggak kerasa loro tuh bu ya. Karena apa, melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam saking menikmat, ini manusia apa malaikat ya wajahnya, masya Allah luar biasa itu. Ternyata apa, Yusuf alaihissalam. Nah sedangkan Nabi Yusuf dengan wajahnya Rasulullah itu warnanya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kal qamar lailatul badr ya, seperti bulan di tanggal 15 ya, bulan purnama lah ya, dan masih indah dari itu ya. Maka nanti penduduk surga itu wajahnya seperti apa, bulan purnama ya. Setiap mereka masuk pasar fayazdadu jamalan, mereka bertambah apa, bertambah ganteng, bertambah cantik. Masuk pasar itu nggak tambah elek enggak Pak, tapi tambah ganteng, tambah wangi ya, tambah terus setiap minggunya itu kan ada nanti di pasar di surga itu ya. Jadi penduduk surga itu dikasih oleh Allah bonus setiap hari Jumat itu untuk ke pasar ya. Terus ngapain Ustaz ke pasar? Wong udah di surga ke pasar. Loh iya, kepuasan orang itu kan jalan-jalan Pak ya. Di surga itu kan isinya nggak ada tidur, nggak ada orang ngantuk, jalan-jalan, lihat-lihat ke pasar itu, berkunjung itu Pak ya. Di sana itu cuma ngambil, beli, bukan nggak bayar, ngambil pulang. Kenikmatan itu di surga. Maka nggak ada orang tua di surga Pak ya. Kemudian nggak ada orang sakit di surga, nggak ada orang baul pipis di surga ya. Semua kalau makan wetengin jembling itu langsung jadi keringet ya. Nah keringetnya ini netes, kalau netes ke bawah itu baunya seperti minyak kasturi wanginya itu ya. Dan setiap satu tetesan itu akan hilang 100 tahun setelahnya gitu ya. Kalau jatuh ke surga di bawahnya tes gitu Pak ya, itu wangi minyak kasturinya itu 100 tahun setelahnya baru bisa hilang. Padahal belum sampai berapa menit tetes menit Bu ya, keringetnya itu ya. Karena makanannya itu ya, makanan yang dia makan itu menjadi keringat, dan keringatnya itu baunya minyak kasturi. Maka semua kenikmatan itu di surga itu menjadi satu ya, menjadi satu ya, sehat semua, orang muda semuanya, anak-anak yang meninggal di waktu kecil dia akan menjadi pelayan penghuni surga gitu ya. Jadi yang naruh makanan, naruh minuman itu menjadi pelayannya itu anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia di usia apa? Masih kecil. Maka di Quran itu disebutkan alfu wildan, satu orang punya pelayan berapa? 1000 ya. Jadi satu orang itu pelayannya itu 1000 dari anak-anak yang meninggal dunia ketika masih kecil gitu. Termasuk perselisihan para ulama, anak-anak orang kafir yang belum balik, anaknya orang-orang yang tidak beriman yang belum balik ketika di dunia meninggal dunia, mereka juga akan menjadi apa? Pelayan di surga. Taib ila asyadil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai, ghafil itu lalai, amma ta'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sedikit pun Allah tidak lalai terhadap hambanya ya. Semuanya tercatat dengan detail. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun ya. Mereka itulah ya orang-orang Bani Israel ya, orang-orang yang membeli kehidupan dunianya dengan akhiratnya. Fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan anhumul azab bagi mereka, wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak ditolong. Di ayat sebelumnya orang Yahudi suka menulis merubah kitab sucinya. Bahkan Quran itu sendiri juga mereka berusaha untuk ditulis.
Kemudian setelah ditulis rampung, mereka sebar, mereka mengatakan apa? Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Padahal itu ditulis mimma katabat aidihim, ditulis oleh tangan mereka. Ya. Jadi mereka menulis sendiri, dirubah sendiri, dipelencengkan, tapi mereka mengatakan apa? Ini dari Allah. Itulah orang Bani Israil, orang Yahudi. Baik, walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Dan sungguh kami berikan ya, kepada Musa kitab, ya. Wa qaffayna, dan kami telah susulkan ya, min ba'dihi, sesudah itu bir-rusul, dengan rasul-rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Setelah Nabi Musa siapa? Nabi Isa, ya. Nabi Musa dikasih kitab untuk Bani Israel supaya Bani Israel tidak tidak tergelincir, tidak melenceng, maka langsung ya silsilahnya langsung diturunkan lagi Nabi siapa? Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam ini ya, kalau dalam surat Al-Maidah itu belum meninggal dunia, Pak ya. Di sini ada ya, ada kalimat tentang apa? Nanti bisa dicari ya di surat Al-Maidah ya, ayat berapa itu ya? Lupa saya ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Jadi pengikutnya Nabi Isa itu tidak membunuhnya, wa ma qataluhu. Jadi ketika Nabi Isa dikejar-kejar kemudian masuk gua, ya, yang pertama kali masuk qadarullah itu pimpinan mereka. Jadi punya 12 orang ini Bu ya, Nabi Isa itu ya. Nah, ternyata di antara mereka ini ada yang apa? Tidak beriman, membelot dan ingin membunuh nabinya sendiri. Nah, ketika Nabi Isa dikejar-kejar ya, kemudian apa? Barrafa'ahullahu ilaihi, tetapi Allah mengangkatnya. Ya, nah ini tafsiran para ulama menyebutkan dua. Satu, ya, yang pertama adalah rohnya yang diangkat ke langit. Yang kedua adalah sak jasadnya diangkat ke langit. Ya. Kok yang pendapat yang kedua ini lebih kuat, sak jasadnya diangkat ke langit. Buktinya apa? Nanti ketika muncul Dajjal pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, Dajjal muncul, itu Nabi Isa diturunkan lagi. Di mana itu? Baitul Maqdis, gitu ya. Dan Nabi Isa akan berperang bersama Imam Mahdi, dan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa, ya. Berarti menunjukkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Sampai hari ini masih hidup nggak? Kita sebagai orang mukmin mengimani masih, gitu ya, masih hidup, gitu ya. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakimah, dan Allah maha perkasa, Allah maha mampu untuk mengangkatnya. Ya. Jadi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa ya, tetapi mereka menyalibnya. Siapa yang mereka salib ya? Syubbiha lahum, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, gitu ya. Jadi orang yang pertama tadi Pak, pimpinannya itu yang masuk kemudian disalib, ya, disalib kemudian disembah oleh mereka itu ya, Nabi Isa alaihissalam. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah ya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ini ya. Dan kami Isa ya, putranya Maryam ya, ini diberikan bukti-bukti kebenaran ya, dan kami memperkuatnya bi ruhil qudus, dengan roh al-qudus. Roh kudus ini adalah malaikat ya, Jibril ya. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun ya. Mengapa setiap kalian ya, datang kepada ya, mengapa setiap kali ya, kalian datang ya, artinya datang kepada kalian itu seorang rasul ya, dengan apa yang tidak menginginkan anfusukum mustakbartum. Artinya gini,
Bani Israil itu setiap kali datang kepada mereka Rasul, tapi mereka tidak menginginkannya, ya. Maka mereka berupaya untuk apa? Membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam itu Rasul untuk Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam juga Rasul untuk Bani Israil. Tapi mereka nggak menerimanya, bahkan ingin dibunuhnya, ya. Mereka selain itu apa? Istakbartum, kalian angkuh, kalian sombong. Fafariqon kadzabatum wa fariqon taqtulun, ya. Nih, di sini menunjukkan apa? Maka sebagian kalian dustakan, kalian tidak imani para nabi-nabi yang datang itu, dan sebagiannya lagi apa? Taqtulun, kalian bunuh. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang dulu itu dibunuh oleh pengikutnya sendiri, ya, terutama Bani Israil, ya. Enggak, nabi yang tidak ada yang kepingin membunuh atau dibunuh oleh pengikutnya itu hanya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Arhamu ummati bi ummati. Jadi Rasulullah itu orang yang paling penyayang kepada umatnya. Bahkan gak ridho kalau melihat umatnya itu nanti di akhirat masuk neraka. Itu masih dipanggil, ya, ummati ummati, wahai umatku, wahai umatku, ya, isfa' lahu, ya. Itu masih dimintakan syafaat, ya, kepada Rasulullah kepada Allah, ya. Ya Allah, berilah dia syafaat. Amalan apakah yang bisa menyelamatkan dari api neraka? Maka kalau kita itu menghubungi orang, oh ini berbuat dosa banyak, oh tampaknya di neraka, itu bukan hak kita, ya. Oh ini ada orang seumur hidup gak pernah sholat, cuma sekali tok pas Idul Adha, kita nyolatkan apa enggak, ya? Ya sholatkan aja Pak, bismillah. Masalah dia di surga atau di neraka bukan urusan kita, ya. Sholatkan udah. Karena Rasulullah sampai orang yang punya iman sebesar debu saja itu masih punya harapan apa? Masuk surga, ya. Masih diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat. Pasti dia masuk surga, ya. Karena termasuk min alamati ahli sunnah wal jamaah, di antara tanda atau sifat karakter ahli sunnah wal jamaah adalah tidak tidak mengkufurkan atau mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, gitu ya. Jadi kalau ada orang mengkafirkan pelaku dosa besar, ini namanya kalau nggak khawarij ya mu'tazilah, gitu ya. Jadi aliran-aliran yang menyimpang, gitu ya. Baik, satu ayat lagi, wa qalu qulubuna ghulf, ya. Dan mereka berkata, orang-orang Bani Israil mengatakan apa? Hati kami ini tertutup, ghulfun, ya. Bal la'anahumullah, ya. Akan tetapi Allah mengutuk mereka bikufrihim, dengan apa? Dengan kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali Bani Israil itu yang beriman. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian sekarang ini presentasinya, ya, antara orang Nasara dengan orang Yahudi atau orang Bani Israil, maka yang paling banyak beriman kepada Allah adalah orang Nasara, ya, daripada orang Yahudi. Orang Yahudi itu hampir jarang yang beriman kepada Allah. Yang masuk Islam mungkin perbandingan itu 1000 banding 1. Susah. Zaman Rasulullah aja itu yang masuk Islam dari orang Yahudi cuma berapa orang, ya, perbandingannya. Kenapa? Karena mereka itu sudah punya penyakit hasad, ya, penyakit hati yang tidak bisa diobati, susah, turun temurun doktrinnya itu, ya. Maka sejak kecil kan di sekolah mereka itu sudah didoktrin, gitu ya. Ya, selain kelompoknya harus dibunuh, tidak boleh hidup di muka bumi. Itu sudah disampaikan oleh mereka, Pak, sejak kecil, ya. Itu doktrin yang kuat yang mereka ambil. Nah, kita ini tahunya bagaimana? Ketika kita baca Quran, maka kita akan tahu karakter Yahudi, ya. Ketika kita baca Quran, maka kita akan tahu karakter orang-orang Bani Israil. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di ayat 88. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masih lanjutkan dari ayat yang ke-89. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma barik fi a'marina, ya Allah berkahilah umur kami. Wa barik fi dzurriyyatina, ya Allah berkahilah keturunan kami. Wa barik fi ahlina, ya Allah berkahilah keluarga-keluarga kami. Wa barik fi ta'amina wa barik fi muddina wa sa'ina, ya Allah berkahilah makanan dan minuman kami. Wa barik fi baladina hada Indonesia, ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Ya Allah, jagalah kehormatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.